Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita ambil liputan khusus acara Musda ke-10 DPD Organda Papua tahun 2026 untuk masa kepemimpinan periode 2026-2031 yang di Hotel Horizon Kota Raja. Anggota dari Uganda yang hadir. Para peserta sebagian sudah hadir. Kita posisi masih melihat persiapan di gedung Hotel Horizon Kota Raja. Kegiatan Musda DPD Organda 2026. Masih tahap-tahap persiapan di Hotel Horizon Kota Raja. Sudah ada beberapa peserta yang hadir. Kita masih cek persiapan acara. Kita masih melihat acara kita hari ini, acara Musda Organda ke-10. Tim registrasi. Si cek persiapan. Event kita hari ini hadir teman-teman kita dari driver, baik itu konvensional atau yang Kota Jayapura ya Pak. Ya. Jadi untuk bekerja sama dengan tim yang bergabung dari Organda, Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura juga, dan Provinsi Papua. Dari Damri. Fer, Evan sudah? Enggak, di sini sudah. Sini. Tim dari Korem dan perwakilan Polda juga hadir.
tahap persiapan acara. Iya. Ini Pak Kadis Kota. Registrasi. Sudah. Oh, iya, iya. Masih tahap registrasi. Tadi tim perwakilan Kodam hadir, dari Polda Papua juga hadir, dari pemerintah Kota Jayapura, juga pemerintah Provinsi Papua, tim Damri juga hadir. Kita hari ini dibuka secara resmi oleh Bapak Staf Ahli Gubernur si Papua Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan SDM Bapak Wargenes Kambuaya SANM. Kita sudah masuk ke siapan acara. Hadir tim dari Kota Jayapura, dari Provinsi Papua juga hadir. Sekjen Organda Pusat juga sudah hadir di tempat acara. Persiapan untuk memasuki acara pembukaan.
Tim Jasara Harja. Dokumentasi tuh? Dokumentasi. Ya, tak benar. Dari kota kan? Oh, Kementerian Perhubungan. Kita dokumentasi itu masuk. Tidak ada yang mau marah. Dari Kementerian siapa ya? Yang mewakili Bekasi. Oh, Bekasi. Pak Kamal itu Iya, Pak. Itu skripsi ada. ini aja BPT ini masih banyak ya Papuanya. Tapi kita nggak boleh masuk BPT semua Papuanya. Cakep ya, boleh dibantu cakepnya. Dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap kepada yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Papua yang saat ini mungkin diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Orikines Kamboya SHMM. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Organda yang juga diwakili oleh PLT Sekjen DPP Organda Bapak Kurnia Lesani Adnan, Ketua DPR Provinsi Papua, Ketua 3 DPRD Papua, Kapolda Papua yang saat ini juga mungkin diwakili oleh Kabaks Opstil Lantas Polda Papua AKBP Martin Asmuruf, Kepala Kanwil PT Jasara Harja Papua, Ketua DPD Organda Papua, Bapak Iwan Siswanto SHMSI, Wakil Wali Kota Jayapura Dr. Insinyur Haji Rustan Saru MM atau yang mewakili, Kapolresta Jayapura Kota, Kepala PT Jasara Harja Putra Branch Office Jayapura, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Matius Hartono Wali SIP, Kepala DPM PTSP Provinsi Papua, Kepala Bapenda Provinsi Papua, Komandan Korem 172 Praja Wirayakti yang mungkin diwakili oleh Wasrem Letkol CKE Heru. Selamat datang dan seluruh tamu undangan yang terhormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna untuk menyaksikan dan melaksanakan kegiatan Musda 10 DPD Organda Papua 2026 periode
2026 hingga 2021 dengan penguatan hukum dan regulasi angkutan jalan sebagai pondasi penyelenggaraan angkutan dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat di Provinsi Papua. 12 Februari 2026, Hotel Horizon Kota Raja. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa mengawali rangkaian acara hari ini, tentunya agar berjalan dengan hikmat dan lancar. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan hari ini saya mengundang Bapak Ustadz Muhammad Rum Ramadan SHI. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini di hasil ini, sama-sama kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga apa yang menjadi niat baik kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini saya akan pimpin dengan keyakinan muslim bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan terdapat masyarakat. Kita berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Bismillah ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Dan segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya. Tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Bismillah ma sya'allahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Segala puji bagimu ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala asma kebesaran kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam acara musyawarah daerah 10 DPD Organda Provinsi Papua. Ya Allah, Engkau adalah pemilik kekuasaan. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Ya Allah, kami tidak mampu melakukan apapun dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karenanya ya Allah, kuatkanlah hati kami. Ya Allah, ya Qawi, ya Mati, berikan kepada kami kemampuan untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Jadikanlah musyawarah daerah 10 DPD Organda Provinsi Papua ini sebagai langkah dan upaya kami membenahi setiap kekurangan yang ada pada DPD Organda Provinsi Papua, dan teguh hati kami agar terus berjuang untuk meningkatkan kinerja yang selama ini kami lakukan. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami sehingga kami menjalani hidup ini dengan kehidupan yang selalu diridhoi oleh-Mu. Jangan Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tak sanggup kami memikulnya.
Segala puji bagimu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Perlihatkanlah kepada kami tentang kebenaran, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkan pula kepada kami kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk dapat menjauhinya. Ya Allah ya Ghafur, Zat yang maha pengampun. Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan mengabdi, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan dan ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami, berikan mereka kekuatan dalam mengatur negeri ini. Engkaulah penguasa alam. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami, dan terimalah doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah mengawali semua, memimpin kami dalam doa. Semoga acara hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Selanjutnya yaitu menyatu Indonesia Raya dan juga Mars Olimpiade. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Allah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Silakan. Sambutan pertama dari Uganda. Untuk pertama disampaikan oleh Ketua Panitia, Pak ya. Oke, kepada Ketua Panitia dipersilakan. Sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Papua yang diwakili pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Danrem 172 yang mewakili pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak dan Ibu Forkopimda Provinsi Papua, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, mitra kerja serta seluruh peserta Musda 10 DPD Organda Provinsi Papua yang berbahagia. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat berkatnya kita dapat hadir dalam acara pembukaan musyawarah daerah 10 DPD Organda Provinsi Papua tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan. Musyawarah ke-10 ini mengangkat tema penguatan hukum dan regulasi angkutan jalan sebagai fondasi penyelenggaraan angkutan dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat di Provinsi Papua. Tema ini sangat relevan dengan kondisi transportasi darat di Papua yang terus berkembang, namun diperhadapkan tantangan antara lain penataan trayek, kepatuhan terhadap perizinan, keselamatan berlalu lintas, perlindungan usaha angkutan rakyat, serta adaptasi terhadap transportasi digital di sektor transportasi. Bapak Ibu yang kami hormati, Musda ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja DPD Organda periode sebelumnya, merumuskan program strategis 5 tahun ke depan yang selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan nasional. Memperkuat sinergi antara organda, pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pelaku usaha angkutan, memilih kepengurusan DPD Organda Provinsi Papua periode berikutnya, yaitu periode 2026-2031 secara demokratis dan bermartabat. Adapun peserta sudah terdiri dari perwakilan DPC, Organda, Kabupaten, dan Kota se-Provinsi Papua, unsur pengurus DPD, meninjau, serta undangan dari instansi terkait. Kami selaku panitia telah berupaya mempersiapkan kegiatan ini secara maksimal, mulai dari aspek administrasi, persidangan, akomodasi hingga kelengkapan teknis lainnya. Tentu dalam pelaksanaan mungkin masih dapat kekurangan, untuk itu kami mohon dimaafkan. Harapan kami, Musda ke-10 ini dapat menjadi momentum konsolidasi organisasi, memperkuat posisi Organda sebagai mitra strategis pemerintah dalam penataan angkutan jalan, serta mendorong lahirnya kebijakan
yang berpihak pada keselamatan, ketertiban, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Papua. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, juga DPD, DPP, Organda yang boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta para sponsor serta mitra kerja, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya musyawarah daerah ini. Semoga Musda ke-10 DPD Organda Provinsi Papua tahun 2026 berjalan secara lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan transportasi darat di tanah Papua. Sebelum saya mengakhiri laporan singkat ini, saya mohon akan pantun biar saya dibilang cakep. Siang hari ke pasar Hamadi, hingga hitar membeli pinang. Musda ke-10 kita mulai hari ini demi angkutan tertib, selamat, dan gemilang. Satu lagi, burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap indah di atas noken. Hukum dan regulasi kita perkuat lagi agar pelayanan makin baik dan keselamatan terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Dr. Rafus Dorenggi MH yang sudah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya oleh Ketua DPD Organda Papua PLT Sekjen DPP Organda Bapak Kurnia Lesani Adnan. Ini ruangan luas, jadi halo-halo coba kasih keras gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya yang ada di ruang ini. Salam sehat, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekretaris Jenderal DPP Organda Republik Indonesia beserta rombongan. Selamat datang, Bapak sudah tiba di Jayapura, di Papua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Papua yang kebetulan hari ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Bapak Organis Kamboya SHMM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya hormati pimpinan DPRP, tapi kebetulan beliau tidak hadir, jadi kami undang karena hari ini memang para pejabat pada sibuk. Terima kasih kepada yang sibuk tapi bisa hadir di hari ini. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolda Papua yang diwakili Bapak AKBP Asmuruk. Terima kasih Pak Asmuruk. Yang saya hormati Kepala Wilayah PT Jasara Harja atau yang mewakili. Ini Kepala Jasara Harja juga di Jakarta ya. Tadi telepon, oh iya terima kasih. Nah Bapak yang penting ada yang hadir. Yang saya hormati Danrem Pak Letkol Heru Prasetya, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Tadi SMS saya katanya lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai di sini. Kalau tidak sampai tidak apa-apa karena lagi pada sibuk semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota, terima kasih, Kabupaten Keron dan
Kabupaten Jayapura. Dari Kepala DPM PTSP Provinsi Papua. Tapi saya belum lihat ya, undangannya bisa kirim, tapi saya belum lihat. Mudah-mudahan yang saya hormati Kepala Bapenda juga Provinsi Papua yang mewakili yang saya hormati JM PT Pertamina Patra Niaga. Terima kasih. Yang saya hormati JM Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara Internasional Sentani. Yang saya hormati JM Damri Papua. Terima kasih Pak Kamil. Yang saya hormati Kepala KSOP kelas 2 Jayapura yang mewakili. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala BPTD kelas 2 Jayapura, Pak Endi, selamat datang. Yang saya hormati pimpinan dealer Serba Mulia Auto Jayapura. Ini Daihatsu ya? Oh iya, Serba Mulia, orang tanya Daihatsu aja. Jadi rupanya Serba Mulia. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati pimpinan dealer Hasrat Abadi Cabang Jayapura. Terima kasih. Yang saya hormati pula pimpinan dealer Astra Internasional Jayapura. Yang saya hormati pimpinan Wuling Jayapura. Yang saya hormati dealer Cherry Jayapura. Terima kasih. Yang saya hormati dealer Hyundai Jayapura. Yang saya hormati Kepala Aplikator Maxim Jayapura ya, ada Maxim rupanya ya. Terima kasih. Mana yang Maxim? Oh iya, terima kasih. Para Ketua DPC Organda se-Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kero, Kabupaten Sarni, Biak, Supiori, Yapen dan Waropen serta Mamburamo. Perwakilan pengusaha angkutan darat se-Papua. Jadi ini karena hari ini adalah hari Organda. Organda itu kumpulan dari pengusaha angkutan umum di darat. Kalau yang di laut tidak termasuk, yang di darat. Yang saya hormati komunitas taksi online, ada ya taksi online, Grab dan ya sejenisnya, Maxim ya. Kepala BPJS Papua, BPJS Tenaga Kerja Papua, terima kasih. Kepala atau pimpinan PT Bosowa, makasih atas kehadirannya. Mungkin saya tidak hafal satu-satu, barangkali ada yang kelewatan, mohon dimaafkan. Tidak bisa menyebut semuanya. Namun hadirin para undangan sekalian yang saya muliakan. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya dan penyertanya kita dapat hadir dalam musyawarah daerah 10 DPD Organda Papua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, musyawarah daerah bukan sekedar agenda 5 tahunan. Musyawarah adalah momentum konsolidasi, evaluasi dan penegasan arah perjuangan organisasi. Di momentum konsolidasi di forum ini, kita menilai apa yang telah kita lakukan, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan bagaimana Organda Papua melangkah 5 tahun ke depan. Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal DPP Organda beserta rombongan. Kehadiran beliau menjadi penguat moral dan organisatoris bagi kami di daerah. Ini menegaskan bahwa Organda Papua adalah bagian integral
dari perjuangan nasional membangun sistem transportasi darat yang profesional, tertib, berdaya saing. Kami berharap arahan DPP menjadi pedoman dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Bapak Gubernur yang saya hormati dan hadirin sekalian, transportasi di Papua memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Wilayah yang luas, kondisi geografis, topografi, dan yang menantang antar kabupaten yang jauh menjadikan usaha angkutan umum di Papua tidak bisa dipandang enteng dan tentunya dengan pendekatan yang tidak sama seperti di daerah lain. Di satu sisi, angkutan umum adalah urat nadi ekonomi rakyat. Ia menghubungkan kampung dengan kota, pasar dengan masyarakat, sekolah dengan anak-anak kita. Namun di sisi lain, pelaku usaha kita juga menghadapi tekanan biaya, fluktuasi harga BBM, serta tuntutan peningkatan standar pelayanan dan keselamatan. Makanya kita angkat tema seperti tertera di depan. Nampaknya kita perlu sinkronisasi terkait dengan regulasi-regulasi di daerah. Karena itu, melalui Musda 10 ini kami menegaskan beberapa komitmen dan harapan. Yang pertama, penguatan regulasi dan kepastian hukum di sektor angkutan jalan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan seluruh pelaku usaha mendapat perlakuan yang adil. Kedua, peningkatan standar keselamatan dan pelayanan transportasi darat karena keselamatan penumpang adalah tanggung jawab moral sekaligus kewajiban hukum. Ketiga, penataan trayek dan penguatan sistem manajemen angkutan yang lebih modern dan transparan. Yang keempat, penguatan sinergi antara organda, pemerintah provinsi, aparat keamanan, otoritas bandara, dan seluruh pemangku kepentingan agar konektivitas darat dengan simpul transportasi seperti bandara dan pelabuhan semakin terintegrasi. Kepada seluruh anggota dan pengusaha angkutan darat, saya juga ingin menyampaikan pesan bahwa organisasi ini adalah rumah bersama. Soliditas adalah kekuatan kita. Disiplin kepatuhan terhadap aturan adalah kehormatan kita. Musda ini harus melahirkan kepemimpinan yang kuat, bersih, mampu membawa organda Papua lebih maju. Bapak Gubernur yang saya hormati, akhir-akhir ini di Papua ini dari sektor industri angkutan darat memang kita butuh dukungan. 5 tahun terakhir saya menjabat sebagai ketua organda. Mudah-mudahan di 5 tahun ke depan ini, termasuk akses jalan antar provinsi yang hari ini kita dengar di media sosial terjadi musibah. Itu anak-anak kita semua yang tadinya bawa sopir taksi yang kita kenal di sini taksi, Pak Sekjen, di sini angkutan kota-kota itu orang suku di sini taksi. Jadi yang tadinya sopir angkutan kota-kota ada yang beralih membawa angkutan logistik menuju pegunungan. Sini juga hadir kepala BPTD, mudah-mudahan ini menjadi masukan atau harapan kami. Ketika hari ini jalan menuju Wamena atau daerah pegunungan sana sedang dalam pengerjaan, namun mohon ini agar bisa didorong lebih cepat. Kami butuh pemerintah hadir di situ. Jasara Harja hadir. Seluruhnya hadir karena berkaitan dengan santunan bila ada kecelakaan. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu mendengar ada kejadian musibah yang menimpa anggota kita. Truknya tertanam atau tertimbun di situ. Padahal niat kita adalah bagaimana melayani masyarakat, dan itu memang kebutuhan masyarakat. Yang kita angkut adalah kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian ketika bicara regulasi,
mari kita atur seperti apa regulasinya agar tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Walaupun sebenarnya jalan itu tidak layak dilalui, tapi kami berusaha tetap jalan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat, bukan semata-mata karena uang saja. Harapan kami ke depan sekali lagi bahwa kami Organda harus tetap dibina oleh pemerintah, karena Organda satu-satunya organisasi yang menaungi seluruh angkutan di jalan raya. Saya tadi lupa ya, ada beberapa wartawan baik cetak maupun elektronik, termasuk juga ada wartawan dari protokoler Gubernur yang saya hormati, minta maaf tadi bahwa berdiri saya tidak perhatikan baik. Akhirnya atas nama DPD Papua, Organda Papua, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua atas ruang kemitraan yang terus dibuka. Terima kasih kepada DPP Organda atas dukungan dan arahannya, dan terima kasih kepada seluruh anggota yang tetap setia menjaga marwah Organda. Sekali lagi bahwa Organda ini adalah organisasi para pengusaha angkutan umum. Tidak lupa terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini hingga terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon arahan Pak Gubernur sekaligus nanti membuka kegiatan Musda ke-10 ini. Demikian, mohon maaf barangkali dalam penyampaian kami kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ketua DPD Organda Papua Bapak Iwan Suswanto SHMSI yang sudah menyampaikan arahannya. Baik, selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Organda PLT Sekjen DPP Organda Bapak Kurnia Lesani Adnan, disilakan. Sambutan selanjutnya oleh Ketua DPP Organda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Izin saya menyampaikan sambutan dari Ketua Umum DPP Organda yang kebetulan tidak berkesempatan hadir di acara Musda ini karena beliau ada acara lain kebetulan yang bersamaan di Sumatera Selatan, Pak Ketua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua yang hari ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengadilan Provinsi Papua, Bapak Origenes Pangguya. Yang terhormat Kapolda Provinsi Papua yang diwakili Kabak Ops di Lantas Polda Papua, Bapak AKBP Martin Asmurud. Yang terhormat Kepala BPTD Provinsi Papua, Pak Indi. Pak Indi ini sahabat lama nih Pak Ketua. Bapak Ibu perlu ketahui juga regulasi-regulasi Kementerian Perhubungan yang lahir yang kita jalankan sekarang yang positif-positif. Waktu beliau masih di bagian hukum, dia kali ini ya. Ini sahabat saya berdebat waktu itu, tapi melahirkan regulasi yang baik. Yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang mewakili. Yang terhormat Komandan Korem 172 Praja Wirayakti yang mewakili Bapak. Yang terhormat Kepala Kanwil Jasara Harja dan Jasara Harja Putra Cabang Papua yang mewakili. Yang terhormat
Bapak Ibu yang hadir, juga para pengurus DPC dan DPD Organda Papua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini kita semua dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri musyawarah daerah ke-10 DPP Organda Provinsi Papua. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, pelaksanaan musyawarah Organda sebagai suatu kegiatan organisasi yang sangat penting melalui anggaran dasar pasal 22 dan anggaran rumah tangga pasal 34, di mana pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak saja dilakukan pergantian susunan pengurus Dewan DPD, karena pada penyelenggaraan kegiatan itu dilakukan pengkajian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan ditentukan prioritas program kerja yang akan dilaksanakan oleh jajaran pengurus DPD Organda terpilih pada masa bakti 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami berharap jajaran Organda di wilayah kerja DPD Organda Provinsi Papua ini untuk dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk membahas hal-hal penting bagi organisasi guna meningkatkan profesionalisme organisasi, baik itu mengenai evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi dan penentuan prioritas program kerja organisasi, serta sebagai sarana untuk menyamakan visi misi seluruh jajaran Organda. Kita tetap meningkatkan persatuan dan kesatuan bekerja keras, profesional dan maupun berubah untuk maju lepas dari pengaruh politik. Hal tersebut menjadi pedoman dan langkah-langkah ke depan yang menunjukkan cita-cita bersama maupun cita-cita masyarakat, serta tetap berjuang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sesuai tema musyawarah daerah 10 Organda ini, yaitu penguatan hukum dan regulasi angkutan jalan sebagai fondasi penyelenggaraan angkutan dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat di Provinsi Papua. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya permasalahan yang perlu diangkat dalam musyawarah ini antara lain angkutan ilegal, premanisme, penguatan lebih untuk angkutan barang, infrastruktur yang tidak mendukung keselamatan, keamanan, kelancaran operasional, kesetaraan dan angkutan umum online. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang masih perlu dikawal pelaksanaan dengan baik, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang belum menciptakan kesetaraan khususnya bagi angkutan umum yang resmi. Kepada Ketua Organda Provinsi Papua yang pada saat ini melaksanakan musda 10 Organda, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dharma baktinya kepada organisasi maupun masyarakat, sehingga Organda dapat diakui oleh pengusaha angkutan maupun masyarakat pengguna jasa transportasi. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, musda ini diharapkan dapat memilih pengurus DPD Organda Provinsi Papua yang baru periode 2026-2031, antara lain mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Mempunyai keahlian atau pengalaman dalam memahami, menghayati permasalahan angkutan umum. 2. Mempunyai cukup waktu untuk memimpin organisasi Organda. 3. Mempunyai dedikasi yang tinggi dalam bidang usaha angkutan jalan. 4. Memahami, menghayati aspirasi anggota dengan memperhatikan kesulitan-kesulitan anggota dan dapat memberikan arahan-arahan dalam pemecahan masalah-masalah operasional angkutan jalan. 5. Mempunyai visi ke depan dalam memperbaiki citra usaha jasa angkutan umum, baik yang menyangkut aspek permodalan maupun sumber daya manusia. 6. Yang sangat penting, Ketua DPD Organda Provinsi Papua adalah seorang pengusaha angkutan umum
dan atau pernah menjadi pengurus. Khusus kepada Bapak Iwan Siswanto SHMSI, kami seluruh DPP Organda beserta jajaran mengucapkan terima kasih selama Bapak memimpin DPD Organda Provinsi Papua. Mudah-mudahan Ketua DPD Organda Provinsi Papua terpilih nanti dapat meneruskan hal-hal positif yang telah dikembangkan oleh Bapak Iwan Siswanto SHMSI selama ini. Di samping itu, kami harapkan pula agar pelaksanaan Musda 10 Organda Provinsi Papua ini tetap mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Munas 16 Organda dan peraturan organisasi. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kepada seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya dengan seluruh pengurus DPD Organda Provinsi Papua beserta jajarannya, terutama jajaran Jasara Harja yang tetap dapat seiring dengan Organda. Sekaligus pada kesempatan yang baik ini kami titipkan seluruh pengurus Organda mulai dari DPD, DPC, mohon dijalin kerjasama dengan sebagai mitra pemerintah. Keikut sertaan seluruh jajaran Organda sebagai mitra, kami harapkan makin mendorong dan mempercepat terwujudnya lalu lintas dan angkutan yang aman, murah, tertib, lancar dan terjangkau bagi masyarakat dan juga pengusaha dapat mengembangkan usaha dengan baik. Akhirnya kami ucapkan bermusyawarah dan semoga dapat berjalan dengan baik, bermufakat serta menghasilkan sesuatu yang berguna bagi anggota dan masyarakat pengguna jasa transportasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat Organda, Adrianto Joko Sutono STMBA, Ketua Umum. Baik. Izin saya sebagai PLT Sekjen, alhamdulillah hari ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan terima kasih disambut dengan baik oleh Ketua dan jajaran tadi di Airport Sentani, dan pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Papua, Bapak-bapak, negeri yang indah menurut saya. Begitu landing disambut bukit dengan awan yang indah, dengan suasana yang homey menurut saya. Tadi pas sarapan, izin Ketua, ada diskusi-diskusi kecil dengan beliau tadi. Jadi memang Bapak staf ahli, kami butuh dukungan dari pemerintah. Jadi kalau bicara dengan beliau tadi, memang banyak PR untuk menjalankan tugas tanggung jawab fungsi organisasi sebagai pelayan masyarakat, khususnya di wilayah Papua ini, memang tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Mungkin kesempatan ke depan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten beserta BPTD yang ada di pusat, kami yang berinteraksi dengan kementerian, baik itu Kementerian Perhubungan yang kami langsung, juga Kementerian PU, karena infrastruktur yang juga sangat penting. Tidak lupa atas nama DPP kami ucapkan turut berduka cita atas musibah yang kemarin saudara-saudara kita pejuang transportasi darat yang kemarin mengalami musibah. Justru ini menjadi potret Pak Staf Ahli, bagaimana mohon pemerintah daerah bantu dorong percepatan perbaikan infrastruktur. Karena dari cerita-cerita Pak Ketua sama saya khususnya pada saat kita ada kesempatan rapat di Jakarta dan kemarin terakhir di Sorong ya Mas Iwan ya, juga ketemu oleh beberapa ketua di Papua Barat, Papua Pegunungan ya. Memang handicap utama itu infrastruktur Pak. Nah, jadi ini yang memang menjadi PR besar menurut saya. Sisi lain keamanan Pak, mengizin keamanan bagaimana supaya kami melayani masyarakat ini. Tadi Pak Ketua bilang ini bukan sisi bisnis saja. Kalau bicara bisnis mungkin melihat peluang lain yang resiko handicapnya lebih kecil, namun uangnya sama jelasnya, mungkin bisa bekerja dan usaha lain.
Namun karena mungkin panggilan jiwa dan terlatih melayani masyarakat dengan usaha ini yang mungkin agak sulit berpaling. Nah, disinilah yang mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, sama-sama kita tahu Papua punya tantangan tersendiri ya Pak, dari sisi keamanan dan infrastruktur. Namun saya yakin, kami sangat yakin pemerintah Republik Indonesia dengan semua kapasitasnya bisa mewujudkan untuk bagaimana masyarakat bisa berpindah, baik barang dan orang bisa berpindah dengan baik, dengan nyaman dan tenang serta aman. Yang menjadi tugas kami bagaimana kita bisa, ya bismillah, tadi ada bisik-bisik dari beliau juga Pak, dari Pak Iwan, bagaimana revitalisasi transportasi perkotaan ke depan, yaitu insya Allah kapasitas kami di DPP akan kami bicara dengan beberapa stakeholder yang mudah-mudahan bisa ada hasilnya yang akan kami delegir ke DPD, yang penerus Pak Iwan nanti, ya semoga Pak Iwan lagi ya bisa ke depan kita sama-sama kawal. Apapun bentuknya, tugas kita adalah melayani masyarakat. Tadi Pak Iwan sampaikan pada saat beliau di atas ini ada perwakilan dari transportasi online. Ya, selamat datang. Pada prinsipnya kami organisasi angkutan darat ini organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, menjadi mitra pemerintah untuk mengakomodir semua kepentingan transportasi. Nah, dari sisi regulasi pemerintah sudah mengakomodir, itu ada PM 117, 118, sepanjang semua itu bisa sesuai comply dan diskresi daerah yang bisa dibikinkan payung hukumnya sehingga masyarakat yang dilayani mendapatkan keamanan, kenyamanan, pelayanan yang baik dan profesional dan sesuai regulasi. Kita membuka diri, tidak ada hal yang perlu berseberangan, karena tujuan utamanya itu adalah melayani masyarakat. Regulasi itu adalah kehadiran pemerintah untuk menjamin semua yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhir kata, apapun yang terjadi, apapun yang harus dihadapi, kita yang ada di Organda ini adalah pelayan masyarakat, baik angkutan orang maupun angkutan barang. Kita harus menghadirkan transportasi yang aman, berkeselamatan, dan pastinya industri yang sustainability-nya tinggi. Semoga itu bisa dicapai oleh teman-teman di wilayah Papua ini. Selamat melakukan musyawarah daerah Musda ke-10 yang akan dilaksanakan, dan seperti amanat Ketua Umum, semoga penerus kepemimpinan DPD Organda Papua ini akan bisa meneruskan apa yang hal-hal positif yang sudah terjadi dan bisa berkolaborasi. Kami yang ada di DPP beserta stakeholders dan teman-teman yang ada di DPD beserta stakeholders yang ada di sini bisa bersama-sama mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Bapak Kurnia yang sudah menyampaikan arahannya. Kini tiba saatnya kita mendengarkan arahan Gubernur Papua yang saat ini diwakili staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua sekaligus pembukaan secara resmi Musyawarah 10 DPD Organda Papua oleh Bapak Origenes Kamwaya SHMM. Disilakan Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Gubernur pada kesempatan ini, Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur pada kesempatan yang sama dan tugas lain sehingga tidak berkesempatan hadir untuk
menyampaikan sambutan atau secara langsung menyampaikan arahan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian beliau mohon maaf. Salam hormat untuk Pak Ketua dan juga Pak Sekjen di seluruh peserta yang telah hadir pada saat ini. Yang kedua, beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua DPP dan juga Ketua DPD tadi menjadi pesan ini akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Untuk itu izinkan saya menyampaikan atau membacakan sambutan Gubernur. Saya staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM yang ditugaskan untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Sambutan Gubernur Papua pada musyawarah 10 Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Papua tahun 2026 di Jayapura pada tanggal 12 Februari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Organda yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak PRT Sekjen DPP Organda. Selamat datang di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Yang saya hormati pimpinan DPR Papua, kalau ada yang hadir. Yang saya hormati Kapolda Papua atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Korem atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Jayapura atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kapolresta Jayapura atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala PT Jasara Harja Putra Barang Office Jayapura atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kabupaten Kerong, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPC Organda se-Papua yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, secara khusus kepada panitia dan para peserta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada musyawarah daerah ke-10 Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Papua dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan. Atas nama pemerintah Provinsi Papua saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPD Organda Provinsi Papua atas terselenggaranya musyawarah daerah ini. Musda merupakan forum strategis organisasi untuk melakukan konsolidasi, evaluasi kinerja serta merumuskan arah kebijakan dan program kerja ke depan, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan jalan di Provinsi Papua. Hadirin yang saya hormati, transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, terlebih di Provinsi Papua yang memiliki tantangan geografis, kondisi wilayah yang beragam, serta keterbatasan konektivitas antar wilayah. Angkutan jalan bukan sekedar sarana mobilitas, melainkan menjadi urat nadi penggerak perekonomian, distribusi logistik, pelayanan publik, serta penghubung antar pusat pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, tema musyawarah daerah kali ini yaitu penguatan hukum dan regulasi angkutan jalan sebagai fondasi penyelenggaraan angkutan dalam rangka peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat di Provinsi Papua merupakan tema yang sangat relevan, strategis, dan visioner. Penguatan hukum dan regulasi tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak pelaku usaha,
melainkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, keselamatan, serta iklim usaha yang sehat berkelanjutan. Regulasi yang kuat, adil, dan ditegakkan secara konsisten akan melindungi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, pengemudi maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni. Papua cerah, sektor transportasi sektor transportasi darat memiliki kontribusi nyata dalam mendukung kelima misi pembangunan daerah, yaitu yang pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan transportasi darat yang tertib, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif menuntut adanya pembinaan, peningkatan kompetensi, serta profesionalisme para pelaku usaha dan pengemudi angkutan. Yang ketiga, pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis membutuhkan sistem transportasi yang aman, berkeselamatan, dan berkeadilan. Keempat, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang dan jasa melalui angkutan jalan. Kelima, percepatan pembangunan daerah tertinggal tidak akan terwujud tanpa dukungan konektivitas dan akses transportasi darat yang memadai. Dalam konteks tersebut, Organda memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah, antara lain dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong etika dan profesionalisme usaha angkutan, meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas, serta menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha. Saya berharap melalui musyawarah daerah ini, DPD Organda Provinsi Papua dapat menghasilkan kepengurusan yang solid, program kerja yang adaptif dan berorientasi pada keselamatan, serta pelayanan publik, serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna memperkuat sistem transportasi darat di Papua. Hadirin yang berbahagia, ke depan tantangan sektor transportasi darat akan semakin kompleks, mulai dari tuntutan keselamatan, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang erat, komitmen yang kuat, dan integritas bersama dalam membangun sistem angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Papua. Selamat melaksanakan musyawarah daerah ke-10 Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Papua. Semoga musda ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan terbaik, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan transportasi darat dan terwujudnya Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, musyawarah daerah ke-10 DPD Organda Provinsi Papua pada hari ini tanggal untuk bersama mendampingi Bapak Gubernur Papua untuk membuka musyawarah hari ini. Kita ambil background itu dapat. Iya. Ya, silakan. Panitia mana? Ketua panitia.
Akhirnya dengan mohon ridho kuasa musyawarah daerah ke-10 DPD Organda Provinsi Papua tahun 2006 secara resmi bersama-sama kami menyatakan dibuka masyarakat. 3, 2, 1. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Gubernur Papua Matius D. Fakiri SIK SH MH Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Saksikan. Oke, izin Bapak Ibu, kita gaya formal dulu ya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izin Bapak Ibu salam tangguh. Oke, izin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada salam khusus dari Organda kah? Enggak ada. Oke, satu kali lagi. Izin 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Rangkaian acara pembukaan sudah 10 hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran kehormatan yang berkenan hadir, juga seluruh peserta pada hari ini. Setelah ini ada isyoma dulu ya Bapak Ibu ya. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, dan sedikit untuk tamu undangan dimohon berkenan untuk nanti bisa berpindah ke ruang transit di luar ballroom ini dan untuk menikmati hidangan makan siang. Untuk peserta sudah disediakan di sebelah kanan ya. Demikian untuk acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon setelah makan siang peserta tidak meninggalkan ruangan dulu. Nanti akan hadir Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Insinyur Haji Rustam Samu MM yang akan memberikan materi nanti setelah makan siang. Oleh karena itu, setelah makan siang saya mohon untuk tidak meninggalkan ruangan, kembali ke ruangan. Terima kasih. Selamat siang.